Nah, makanya bawa jenazah itu kau di sinilah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Digantilah tadi itu, hilanglah ngomong-ngomong tu. Ya, ganti dengan zikir. Tapi kalau di Jawa tu satu ya jikanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita saya lihat di Jawa. Kalau di sini di Gabung tu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Boleh, yang penting zikir. Jadi zikir ini dia berubah dengan zikir demi kemaslahatan daripada banyak ngomong. Ngomong ke rumah semayat tu tak bagus saya lihat. Ngomong penyakit mayat. Kira apa tu? Sakit ini. Bawa ke mana? Punya masukin ni tak bagus, cuba masukinnya. Orang dah meninggal lah. Kan orang dah meninggal lah, tutuplah cerita itu, tak perlu. Ya, mayat dia maaf, udah kembali kepada Allah dengan masalah dia. Tak perlu kita ngomong lagi macam-macam hal. Nah, kalau kita ngomong cuba begini, cuba begitu, itu syaitan gemuk kata Nabi. Tambah gemuk syaitan, sehat aku kata syaitan. Kenapa? Orang meninggal masih dipermasalahkan, padahal udah meninggal, dah selesai. Nah, tutup pula dah cerita itu. Nah, tak boleh ketemu. Kalau dia belum meninggal, boleh kita cerita penyakit ikhtiar, boleh, dah masalah. Udah meninggal, tutup, selesai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترجاك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan mengantar mayit. An Salim an abihi radhiyallahu anhu أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. Dari Salim, dari bapaknya, Allah rada kepada keduanya. Ini Salim ni siapa? Ini Salim. Ya. Nah, Salim di sini ya disebutkan Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Madani Al-Faqihi. Lengkap itu ya. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Al-Adawi, Al-Madani, Al-Faqih. Ya. Nah, dia ini disebut Al-Madani kerana dia lahir di Madinah. Nah, kalau Abdullah bin Umar itu orang Mekah. Ya. Jadi ini cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang Mekah. Anaknya Abdullah bin Umar pun orang Mekah. Cucunya lah yang Madinah, maka disebut orang Madinah. Ya, gini ke bergantung lahir. Orang mana? Orang Madinah. Ya. Riwayat di sini dari hadis banyak diambilkan
mengariwayat daripada Abu Hurairah. Rafi bin Khudais riwayat daripada bapaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar, Hanzalah ibn Abi Sufyan, dan dia meninggal tahun 106. Tahun 106 Hijriah. Jadi Salim ini bukannya sahabat. Ya, dia bukan sahabat kerana dia tak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bapaknya betul, Abdullah bin Umar, datuknya Umar bin Khattab, itu sahabat Nabi. Jadi ini tabi'in dia, tak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Salim bin Abdullah bin Umar Khattab, dari bapaknya Abdullah bin Umar, Allah redha kepada keduanya, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bapaknya Abdullah bin Umar ni melihat Nabi Muhammad SAW wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar, datuk dia, kakek yang tadi itu. Wa hum yamsuna amamal janazati. Mereka tiga orang ini kalau ngantar jenazah, dia berjalan di depan jenazah. Dia depan, jenazah belakang. Ya. Jadi ini melihat kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat utama ni ya. Jadi mereka jalan di depan, barulah mayat mengiringi di belakang, dan barulah yang lainnya mengiringi. Rawal khamsatu, ini hadis riwayat 5 ahli hadis. Kalau 5 ahli hadis berarti Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud. Nah, 5 ahli hadis tu. Kemudian wasahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menganggap sahih. Wa alahu An-Nasai, tapi Imam An-Nasai menganggap dia punya ilat. Ilat ini ada masalah. Ya. Wa ta'ifatun bil irsal, dan segolongan ulama hadis mengatakan ini hadis mursal. Nah, dikatakan ada ilat di sini kerana Daruqutni menyebutkan berbeza pendapat ulama tentang hadis ini, riwayat daripada Az-Zuhri ini. Kan ada ahli hadis menyamakan Az-Zuhri, dia berselisih tentang masalah ini. Tapi khilaf ya. Tapi banyak juga ulama yang katakan dia sahih. Jadi kalau ada hadis yang khilaf begini, boleh ikut yang mana? Tak masalah. Ya, boleh ikut yang katakan sahih, boleh juga ikut mengatakan yang bermasalah, ada sebab-sebabnya. Contohnya ni, nah ni contoh. Ada hadis yang berkaitan dengan salat tasbih. Kan, salat tasbih itu yang Bapak Ibu lakukan bulan Ramadan tu, itu khilaf ulama hadisnya. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan sahih, dan ada yang mengatakan hasan. Jadi kita ngamalkan, ya ikut yang mengatakan hasan minimal, ataupun yang mengatakan hadis itu ya hasan, baik. Yang tak mau ngamalkan tak masalah. Yang ngamalkan boleh ikut ahli hadis yang menyatakan ini hadis hasan, baik, pakai. Ya. Kita lihat di sini ya. Yamsuna amamal janazati. Nah, mereka semuanya berjalan di depan jenazah. Kerana orang yang berjalan, nah, ini orang yang berjalan mengiringi jenazah itu dibilang syafi'un. Syafi' itu apa? Dia bisa beri syafaat. Apalagi orang yang berjalan tadi itu mamam dah sembarangan, dia menunduk sambil dia berzikir. Kita ni kau baca Al-Quran berzikir apa ini dekat mayat mendapatkan keutamaan. Makanya biasa orang tu solat jenazah tu mau mulai tak jadi. Apa pun tak jadi. Orang masih ramai wudu. Nunggulah tu, daripada diam baca apa? Surah Ikhlas tu kan. Allahu Akbar. Tujuan daripada diam nunggu orang berwuduk lama-lama, lebih baik baca Al-Quran, minimal dapat syafaat kepada si mayat. Nah, kenapa pilih Allahu Akbar? Pendek, singkat, pahalanya besar. Itu dia. Nah, hak syafi', hak orang beri syafaat tadi, maka dibilang yataqaddama ala masyfu'i fihi. Jadi didahulukan, letakkan di depan. Jadi orang beri syafaat letakkan di depan. Siapa-siapa? Carilah tokoh-tokoh utama. Ini mayat tadi. Yang di depan itu siapa ni? Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar. Kemudian ini orang hebat. Di depan si mayat.
jelas orang ini didahulukan di depan kerana dia bakal memberi syafaat kepada si mayat, baik zikirnya ataupun doanya. Doanya. Ya. Nah, di sini ya, orang yang mengiringi mayat jenazah, kata ulama, dia memberi syafaat dan syafaat itu kembali kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan diutamakan daripada yang lain. Maka tokoh-tokoh agama itu, ya, tokoh-tokoh agama ini, kenapalah kita hormati dia? Ya, kita harus berbaik sangka dia ni orang ngerti, orang yang alim. Nabi tak ada lagi sekarang, yang ada cuma para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya mereka ini biasanya lebih diutamakan, didahulukan dari yang lain kalau berkaitan dengan mayat. Kerana diharapkan memang ada qabul. Apa itu qabul tu? Penerimaan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang-orang ini. Apakan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW dan khulafa ar-rasyidin. Ya, Umar, Abu Bakar pun melakukan seperti itu. Meninggal Nabi, Abu Bakar tetap dia di depan bawa mayat. Ya, kemudian diiringi belakang mayat. Kemudian zaman Umar juga begitu. Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah mazhab jumhur. Ya, kalau dikatakan jumhur itu apa? Pendapat mayoritas. Kalau dalam pendapat mayoritas mengatakan mana lebih afdal ni bawa mayat ni? Yang ngantar di depan, mayat di belakang. Tapi yang di depan ni orang-orang pilihan, tokoh-tokoh agama. Nah, di depan. Tapi sekarang yang bawa mayat ngebut, cepat lagi, ketinggalan lah ustaz di belakang. Apalagi ustaz dah uzur, ya kan? Ustaz dah umur 70 jangan nak ngejar mayat, yang bawa laju pula. Itu tasrah lah ya pembahasannya. Jelas ini diutamakan seperti itu. Nah, indal Imam Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah ni lain. Imam Abu Hanifah berpendapat berjalan di belakang mayat lebih afdal. Dia bilang apa? Al-masyu khalfaha afdal. Jadi mengantar mayat, yang mengantar di belakang mayat itu lebih baik dalam pandangan Abu Hanifah. Tapi ingat, pendapat yang lain selain dia menganggap di depan lebih bagus. Kan ini hadis jelas. Ya, ini hadisnya jelas. Tapi Abu Hanifah tak juga disalahkan. Kenapa di belakang lebih baik? Kerana lebih dekat. Biasanya kalau di belakang mayat itu lebih dekat dari mayat, maksudnya begitu. Nah, dan lebih cepat untuk dibawa. Kalau di belakang itu lebih cepat dia. Nah, lebih cepat dibawa. Kenapa? Kalau mayat cepat jalan, maka di belakang mau cepat. Tapi kalau di depan ni lambat, mayat mau tamu agak lambat, maka lebih cepat lebih baik. Itu biasanya ke acara pengantin tu, ya kan? Acara pengantin itu kan, ikan sepat. Itu tak udah populer itu dah. Di mana-mana orang kahwin itu terus tak ada pandai pantun yang lain. Ikan sepat, ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Maka malu kita kalau kita pergi ke Riau tu, pantunnya bukan bagus. Kalau sampai Pontianak tak jauh ikan sepat, ikan gabus. Kalau di Riau tu pakar-pakarnya, bagi Medan tu, Melayunya dia kalau pantun tu maknanya dalam, bagus dia, ada isi ilmunya. Kalau Pontianak tak ada ilmu dalam, malah cerita ikan. Cerita ikan dia tu sini. Ya, kemudian lagi sesungguhnya dia bilang itu termasuk keutamaan. Jadi begini, ya. Innama huwa fil afdaliyah. Jadi dibahas ulama, kalau seandainya membawa mayat itu berada di posisi depan, ini yang paling afdal. Nah, cuma dikatakan wa amal jawazu fajuzu ayyamsi haitsu syaa. Jadi kalau kita nak membawa mayat dari arah mana pun boleh, tak masalah. Sebelah kanan mayat boleh, sebelah kiri mayat boleh, belakang pun boleh. Cuma tanya mana yang paling afdal. Kalau yang paling afdal, maka itu sampai lagi tokoh agama letakkanlah di depan. Itu yang terbaik kata ulama. Ya. Jadi mau sebelah kanan tak masalah, kiri pun tak masalah. Ini masalah keutamaan saja. Nah, jadi kesimpulan hadis ini, apa kesimpulannya?
Yastahibbul lil mashi ma'al janazati an yakuna amamaha. Ini kesimpulannya, disunnahkan orang yang berjalan bersama mayat hendaklah mengambil posisinya di depan mayat. Itu asal. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, inilah yang paling afdal berdasarkan tadi hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi berbuat begitu, Khulafaur Rasyidin juga begitu, Abu Bakar, Umar juga mau seperti itu. Tapi Imam Ahmad menyatakan bahawa dibilang menyatakan boleh berjalan di hadapan mayat, tidak masalah. Di belakang mayat pun boleh, sebelah kanan mayat pun boleh, sebelah kiri pun boleh. Ini luas pembahasannya. Tetapi tetap kita ambil kesepakatan inilah yang terbaik karena hadisnya jelas sudah. Imam Abu Hanifah ada tak dasar dia? Ini ada hadis tapi maaf, ya, ini hadis yang kedua ini, ya, hadis yang kedua ini menjadi pilihan yang kedua, tapi yang pertama tadi yang paling kuat. Saya pun tak tahu perawi hadis ini kuat atau tidak ini. Riwayat daripada Ibnu Tawus dari bapaknya, ma masya Rasulullah SAW hatta mata. Nabi tak pernah berjalan, ya, terhadap mayat ini sampai beliau meninggal, illa khalfal janazah, kecuali di belakang jenazah. Cuman ini tak ada perawinya ni, status hadisnya tak jelas, ya. Ada bunyi yang begitu dari Tawus. Namun hadis yang mu'tamad yang tadi, ya, hadis yang dapat dipegangi. Namun tadi saya katakan, ya, ini masalahnya luas, taklah sesempit yang dikatakan hadis ini. Jadi afdaliyah, keutamaannya kalau dapat mengiringi mayat, ya kita berada di posisi depan. Tapi kalau mayat dibawa pakai mobil jenazah gimana? Itu saya bilang zaman udah berbeda dah, keadaan sekarang susah memang diterapkan begini ini. Apalagi pemakamannya jauh, pakai ambulan. Yang begini ini kadang-kadang yang mengiringi ambulan pun ada di depan, kebanyakan belakang lah, motor tu mengikuti ambulan. Banyak seperti itu. Ya wallahu alam. Ya. Ini masalah adab saja nih, ya, adab bawa mayat. Tapi kalau seandainya pemakamannya dekat, tidak jauh dari rumah, ya kan, tidak perlu pakai mobil, tak perlu pakai mobil jenazah, cukup di tandu ya. Kalau di tandu begini boleh pakai, ya, pakai terapan ini boleh. Karena itibak itu lebih bagus, mengikuti Nabi itu lebih bagus. Jadi Nabi ini apa yang dia buat tidak sembarangan. Semua yang dibuat Nabi itu atas petunjuk Allah SWT. Makanya perbuatan Nabi, diam Nabi, omongan Nabi, sumber ilmu bagi kita, ya. Nah makanya sahabat itu kalau lihat Nabi itu apa dia buat Nabi diikut, makan Nabi pun diikut. Ada sahabat yang tak selera dengan suatu makanan, tapi kerana Nabi makan itulah sahabat tu, dia berani menentang selera dia untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Itu gitu, hebat sahabat tu, ya. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan jemaah. Ya. Mereka tidak ada ngomong, tidak ada pun. Karena dalam hadis begitu, mereka berjalan menunduk, sambil melihat langkah kakinya, jalan menunduk. Itu namanya tawadhu. Mereka itu kalau ada berhubungan dengan mayat, mereka semuanya evaluasi diri, perenungan bahwa mereka pun akan kembali kepada Allah. Jadi zaman Nabi bawa mayat itu tak ada bacaan apa-apa, tak ada riwayat. Tak ada riwayat apa yang dibaca mereka waktu hantar jenazah. Nah kita ini mohon maaf, kerana bawa mayat pun banyak ngomong. Kan banyak ngomong penyakit kita ni. Rumah mayat pun banyak ngomong, ngantar mayat pun ngomong juga. Maka digantilah dengan zikir. Itu lebih baik, lebih selamat daripada banyak ngomong. Takutnya banyak salah, apalagi nyinggung si mayat. Kasihan si mayat. Kalau omongan yang baik, mayat dapat kebaikan. Tapi omongan yang tak baik tentang mayat, kasihan dia. Makanya untuk lebih selamat, lebih baik diganti dengan zikir. Makanya bawa jenazah itu, kalau di sini lah tasbih, tahmid, takbir, tahlil.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Digantilah tadi itu, hilanglah ngomong-ngomong tu. Ya, ganti dengan zikir. Tapi kalau di Jawa tu satu ya jikanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita usah lihat di Jawa. Kalau di sini digabung tu, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Boleh, yang penting zikir. Jadi zikir ini dia berbuat dengan zikir demi kemaslahatan daripada banyak ngomong. Ngomong ke rumah semayat tu tak bagus saya lihat. Ngomong penyakit mayat. Kira apa tu? Sakit ini. Bawa ke mana? Punya masukin ni, tak bagus, cuba masukinnya. Orang dah meninggal lah. Kan orang dah meninggal lah, tutuplah cerita itu, tak perlu. Ya, mayat dia maaf, udah kembali kepada Allah dengan masalah dia. Tak perlu kita ngomong lagi macam-macam hal. Kalau kita ngomong, cuba begini, cuba begitu, itu syaitan gemuk, kata Nabi. Tambah gemuk syaitan, sehat aku, kata syaitan. Kenapa? Orang meninggal masih dipermasalahkan, padahal dah meninggal, dah selesai. Tutup pula dah cerita itu. Tak perlu ketemu. Kalau dia belum meninggal, boleh kita cerita penyakit ikhtiar, boleh, dah masalah. Udah meninggal, tutup, selesai sudah. Ya, sudah. Jadi zikir itulah sebagai pengganti demi kemaslahatan. Sibuk untuk membawa manusia. Karena katanya pada waktu itu adalah kesempatan radio untuk menyesatkan manusia. Apakah yang ada di dekat yang mau meninggal itu bisa untuk mengusir setan yang ingin bergoda yang akan mengikuti itu? Misalnya dengan ajian atau yang akan meninggal, orang itu cuma ikhtiar dosa, tapi sebenarnya yang terpenting itu calon mayat itu sendiri. Kalau dia kuat amalannya, keyakinan kuat, godaan bagaimanapun dalam sakaratul maut bisa dilalui. Makanya kematian itu keyakinan, tauhid, akidah kita menentukan. Dan memang saat-saat sakaratul maut itu godaannya cukup besar. Ya, syaitan datang. Bahkan mohon maaf, rasa haus yang amat sangat itulah yang bahaya itu. Syaitan itu datang sesuai keperluan kita. Nanti dia datang bawa air. Kita ni kehausan. Bahkan kata Nabi, orang yang mau meninggal itu kalau rasa haus yang amat sangat itu, ya, kalau ahli ibadah sih, keyakinan, tauhid kuat, kalaupun dia haus tidak terlalu. Tapi ada yang rasa haus itu, kalaulah dituangkan air laut ke dalam perut semuanya, dia tetap haus. Jadi haus itu bukan karena air, memang Allah ciptakan dia kehausan yang amat sangat. Ini fitnah mati ini banyak godaannya. Syaitan masuk di sela-sela itu. Ya, dia masuk itu. Ada yang lapar, ada yang kehausan amat sangat, ada yang apa digandungi, yang disenangi dunia ini datang tuh. Yang suka perempuan datang. Bahkan nampak auratnya macam-macam tu. Ya, yang suka dengan harta datang, orang bawa harta banyak, nampakkan emas permata, nak dilalaikannya kita tu. Itu kita takutnya mati su'ul khatimah. Jadi godaan tu sesuai dengan apa yang kita senangi. Tapi kalau ahli ibadah yang yakin kuat, yakin kepada Allah, insya-Allah godaan datang dia bentengi kuat di sini. Akidah itu yang membentengi dia. Makanya sebaik-baik orang yang meninggal itu dia sadar ada Allah. Makanya kalimat yang keluarnya la ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, kan janji Nabi itu dakhalal jannah. Siapa ahli ucapan dengan ucapan tauhid tadi, surga tempat dia. Makanya keyakinan menentukan. Tapi orang yang hidup ni macam mana? Bisa menolong? Cuma kita ikhtiar. Nabi bilang orang yang ada sakaratul maut, bacakan Yasin di samping dia. Apalagi bacakan surah Ar-Ra'd. Tujuannya apa? Supaya mudah keluar rohnya. Kalau mudah keluar rohnya, berarti sekaligus dia mengusir syaitan. Ini kita ini berusaha lah. Ada yang dibaca Yasin, alhamdulillah pas setelah baca Yasin ajal pun datang. Kan bagus. Ada yang dibaca Yasin belum meninggal lagi dia. Besok baca Yasin belum mungkin meninggal.
Lusa baca Yasin belum meninggal. Akhir tak baca Yasin, meninggal dia. Oh, betul. Mau ditunggu betul itu. Mau ditunggu betul lagi baca Yasin tu. Nah, ini namanya kita kan ikhtiar. Ya, kena rezekinya bagus. Ya, baca Yasin, tak lama dituntun, meninggal. Masya Allah. Ya, berarti ceritanya itu bagus. Nah, skenario yang ditentukan Allah itu bagus sekali. Nah, jadi cuma kita berusaha. Tapi yang terpenting yang bersangkutan lah. Itu yang paling penting. Kitanya sendiri yang calon mayatnya. Ya, godaan itu pasti datang. Nah, makanya Imam Ghazali minta kepada Allah dengan mati husnul khatimah. Kita tak tahu akhir cerita itu kan. Ya, dengan matinya su'ul khatimah. Ya, insyaAllah jangan kita pesimis jemaah. Yang jelas betulkan akidah kita, istiqamah ibadah kepada Allah. Nah, ini semuanya jalan membantu kita nanti waktu menghadapi sakaratul maut. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana atarabna